Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Di berita pertama, Ukraina sendirian hadapi Rusia, NATO fokus bela Israel. Di berita kedua, Slovakia tidak boleh dukung Ukraina gabung NATO dan Uni Eropa. Dan di berita ketiga, Rusia tolak proposal damai usulan Donald Trump untuk hentikan perang di Ukraina. Langsung saja kita ulas berita pertama. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan ia tak lagi mendesak keanggotaan NATO untuk Ukraina. Hal itu merupakan masalah sensitif yang menjadi salah satu alasan Rusia untuk menyerang Ukraina. NATO lelah bela Ukraina, Zelensky cari aliansi baru. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan ia tidak lagi mendesak keanggotaan NATO untuk Ukraina. Hal itu merupakan masalah sensitif yang menjadi salah satu alasan Rusia untuk menyerang Ukraina. Zelensky juga mengatakan terbuka untuk berkompromi terhadap status Donetsk dan Luhansk, dua wilayah pro-Rusia yang memisahkan diri dari Ukraina. Dua wilayah ini kini diakui oleh Rusia sebagai wilayah independen sebelum melancarkan invasi pada 24 Februari 2022. Ihwal keanggotaan NATO melalui seorang penerjemah, Zelensky mengatakan tidak ingin menjadi presiden dari negara yang memohon sesuatu dengan berlutut. Rusia beberapa kali menegaskan bahwa tak ingin Ukraina menjadi anggota NATO. Dalam beberapa tahun terakhir, anggota NATO berkembang ke negara Eropa Timur yang merupakan bekas blok Soviet. Hal ini membuat marah yang melihat perluasan NATO sebagai ancaman. Sesaat sebelum Rusia invasi Ukraina, Putin mengakui sebagai dua republik separatis pro-Rusia di Ukraina Timur, yaitu Donetsk dan Luhansk, yang telah berperang dengan Kiev sejak 2014. Putin ingin Ukraina mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai negara yang berdaulat dan mandiri. Ihwal permintaan Rusia ini, Zelensky mengatakan terbuka untuk berdialog. Dia mengatakan kedua wilayah ini belum diakui oleh siapapun kecuali Rusia. Di sisi lain, NATO dikabarkan juga sudah lelah membela Ukraina. Komentar tersebut disampaikan dalam wawancara dengan Financial Times. Ketika ditanya oleh Henry Foy dari FT tentang kelelahan Barat sehubungan dengan dukungan terhadap Ukraina, Valtonen menjawab itu nyata dan semakin nyata. Menurut FT, Valtonen mengakui bahwa sejumlah perhatian dan sumber daya telah dialihkan dari Ukraina ke konflik di Timur Tengah. Selain itu, paket bantuan militer Barat telah semakin mengecil dalam beberapa bulan terakhir, karena beberapa pendukung utama Ukraina mendapati bahwa persediaan senjata mereka sendiri semakin menipis. Penundaan lebih lanjut dalam pengiriman disebabkan oleh pertikaian internal di Kongres AS dan hambatan birokrasi. Jerman, salah satu sponsor utama Ukraina di Uni Eropa, tidak memiliki lagi persenjataan berat untuk dikirim. Washington menghadapi masalah dalam mengisi kembali stoknya sendiri setelah mengirim senjata ke Ukraina.
AS memiliki masalah dalam hal menghidupkan kembali basis industri pertahanan. Sementara itu, pejabat Ukraina berulang kali mengaitkan keterlambatan pengiriman senjata dengan kemunduran di medan perang. Tempat Rusia terus mendapatkan wilayah di Donbas dan baru-baru ini melancarkan serangan untuk merebut kembali bagian wilayah Kursk yang diserbu Ukraina pada awal Agustus 2024. Pasukan Rusia telah merebut puluhan kota dalam beberapa minggu terakhir, termasuk kota pertambangan Ugledar yang dijaga ketat. Kiev telah memperingatkan mitra-mitra baratnya agar tidak menjadi korban kelelahan dan telah menyerukan dukungan lebih lanjut atas upaya perangnya. Slovakia tidak boleh mendukung upaya Ukraina bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO maupun Uni Eropa setelah Kiev secara sepihak menghentikan transit gas melalui Ukraina. Ukraina dimusuhi negara-negara Eropa imbas pemutusan sepihak gas Rusia. Slovakia tidak boleh mendukung upaya Ukraina bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO maupun Uni Eropa setelah Kiev secara sepihak menghentikan transit gas melalui Ukraina. Slovakia sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa. Slovakia memutuskan untuk mengirimkan jet tempur MiG-29 kepada Ukraina pada Jumat 17 Maret 2023. Hal ini bertujuan untuk membantu Ukraina dalam menghentikan perang dengan Rusia. Slovakia mengatakan akan mengirimkan jet tempur MiG-29 miliknya yang telah dipensiunkan namun masih layak terbang. Negara tersebut memiliki 11 jet tempur MiG-29 dan sudah dipensiunkan musim panas lalu. Tieto MIGy poskytujeme Ukrajine na to, aby ochránila svojich civilistov pred množstvom bomb, ktoré dopadajú na ich príbytky, na ich domy a žiaľ, kvôli ktorým ľudia na Ukrajine zomierajú. Heger menyebut Slovakia akan mendapat kompensasi finansial dari Uni Eropa dan sudah bersepakat dengan Amerika Serikat untuk mengirimkan material militer senilai 10,7 triliun rupiah. Slovakia dan Polandia menjadi pendukung Ukraina yang gigih sejak Rusia melancarkan invasinya pada 24 Februari 2022 lalu. Tetapi Perdana Menteri Robert Fico berulang kali menegaskan bahwa Bratislava akan menolak keanggotaan Ukraina di NATO. Perdana Menteri Slovakia Robert Fico pada dasarnya merupakan sosok yang unik. Sejak berkuasa pada 2023, ia mengubah kebijakan luar negeri Slovakia yang tampak mustahil dilakukan oleh sebuah negara NATO. Yah, Robert Fico telah menghentikan bantuan militer negaranya ke Kiev dan mengatakan perang Ukraina tidak memiliki solusi militer. Lebih lanjut, Blaha menegaskan bahwa Slovakia telah berbuat banyak untuk Ukraina, termasuk memberikan bantuan kemanusiaan dan membantu para migran. Pada Rabu 1 Januari, transit gas Rusia melalui Ukraina dihentikan setelah kontrak tahun 2019 antara Gazprom Rusia dan Naftogaz Ukraina berakhir. Penghentian transit gas Rusia melalui Ukraina pada Rabu 1 Januari 2025 memicu kekhawatiran besar mengenai kekurangan pasokan dan lonjakan biaya energi di Eropa. Keputusan ini membuat beberapa negara Uni Eropa terpaksa beralih ke alternatif energi
yang lebih mahal. Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, menyebut penghentian pasokan gas tersebut akan berdampak parah bagi Uni Eropa meskipun tidak merugikan Rusia. Perusahaan Rusia tersebut menyatakan tidak memiliki kapasitas legal maupun teknis untuk melanjutkan pengaliran gas melalui jalur pipa yang sebelumnya memasok Moldova dan 4 negara Uni Eropa, yaitu Slovakia, Austria, Italia, dan Republik Ceko. Pada saat yang sama, importir gas Slovakia, SPP, mengumumkan mereka telah menyiapkan rencana darurat untuk memastikan pasokan gas melalui saluran alternatif seperti jaringan pipa dari Jerman dan Hungaria. Namun, solusi ini membawa biaya transit tambahan. Raksasa energi Rusia, Gazprom, mengumumkan penghentian pasokan gas melalui Ukraina setelah berakhirnya perjanjian utama yang mengatur transit gas Rusia melalui wilayah Ukraina. Gazprom menyebut Ukraina menolak memperbarui perjanjian ini sehingga mereka tidak dapat melanjutkan transit gas. Sebagai respons, Kementerian Energi Ukraina menyatakan transit gas alam Rusia melalui sistem transmisi gasnya dihentikan pada pukul 7 waktu Kiev pada Rabu. Keputusan itu dibuat demi kepentingan keamanan nasional. Ukraina juga telah memberitahu mitra internasionalnya tentang hal ini. Rusia menolak proposal damai atau peace plan yang diajukan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump terkait perang Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pemerintah punya penilaian sendiri soal usulan Trump. Rusia menolak proposal damai atau peace plan yang diajukan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump terkait perang Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pemerintah punya penilaian sendiri soal usulan Trump. Pemerintah punya penilaian sendiri terkait usulan Trump. Lavrov menyebut Rusia tidak puas dengan usulan yang diajukan Trump untuk menunda keanggotaan Ukraina di NATO selama 20 tahun. Rusia juga tidak menyetujui usulan Trump untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian Inggris dan Eropa di Ukraina. Lavrov juga mencatat pemerintah Rusia belum menerima sinyal resmi apapun dari Amerika Serikat terkait penyelesaian perang Ukraina saat ini. Komitmen Trump dalam menyelesaikan perang Rusia-Ukraina menjadi sorotan usai ia menang dalam pemilihan umum Amerika Serikat. Saat kampanye, Trump berceloteh bisa menyelesaikan perang Rusia-Ukraina dalam waktu singkat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan negaranya tak pernah menolak untuk berdamai dengan Ukraina. Putin bahkan mengakui dirinya menunggu perdamaian itu karena butuh persetujuan dari kedua belah pihak. Namun menurut Putin, hal yang membuat perdamaian ini sulit untuk direalisasikan adalah serangan-serangan dari Ukraina yang belakangan sering terjadi. Putin mengatakan hal tersebut saat berada di sebuah konferensi pers setelah bertemu dengan para pemimpin Afrika di Saint Petersburg pada Jumat 28 Juli 2023. Dalam pertemuan itu, Afrika berupaya untuk menengahi konflik Rusia-Ukraina agar melakukan perjanjian untuk berhenti menyerang. Putin mengatakan salah satu poin dalam inisiatif itu ialah gencatan senjata di perang Rusia dan Ukraina. Mendengar hal itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak ide gencatan senjata saat ini. Sebab Rusia akan mengontrol atas hampir 1/5 wilayah negara itu. Alasan lainnya ialah gencatan senjata yang akan memberi waktu bagi pasukan Rusia untuk menyusun kembali kekuatan setelah perang selama 17 bulan.
Lavrov juga mencatat pemerintah Rusia memantau pernyataan Trump dengan media saat membahas usulan damai Rusia-Ukraina. Usulan lain dia yakni membekukan permusuhan dan mengalihkan tanggung jawab lebih lanjut ke Eropa untuk menghadapi Rusia. Lavrov juga mencatat Rusia belum menerima sinyal resmi apapun dari Amerika Serikat terkait penyelesaian perang Ukraina saat ini. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak proposal perdamaian dengan Ukraina yang diajukan para pemimpin Afrika. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri pertemuan dengan para pemimpin Afrika untuk membahas proposal damai antara Rusia dan Ukraina di Saint Petersburg, Rusia pada 17 Juni 2023. Saat itu, Putin menunjukkan daftar alasan mengapa ia percaya banyak usulan dalam proposal mereka yang salah arah. Setelah sejumlah presentasi dari Presiden Komoro, Senegal, dan Afrika Selatan, Putin menantang asumsi rencana tersebut sebelum pernyataan berikutnya berlanjut. Putin kembali menegaskan bahwa Ukraina dan Barat telah memulai konflik jauh sebelum Rusia memulai agresi militer khusus di Ukraina pada Februari 2022 lalu. Putin juga mengatakan pihaknya tidak pernah menolak pembicaraan dengan Ukraina. Namun ia menjelaskan bahwa bagaimanapun perdamaian apapun harus melahirkan realitas baru. Seperti pengakuan atas aneksasi Rusia terhadap 5 provinsi Ukraina, yang 4 diantaranya hanya dikontrol sebagian. Penolakan Putin tersebut memupus rencana perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov menyebut rencana Afrika dalam proposal perdamaian itu sulit diwujudkan. Namun ia mengatakan Putin menunjukkan minat pada rencana berisi 10 poin yang dikemukakan oleh Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, dalam presentasinya. Rusia juga akan melanjutkan dialog dengan negara-negara Afrika. Putin menyebut, Rusia terbuka untuk berdialog konstruktif dengan siapapun yang ingin membangun perdamaian berdasarkan prinsip keadilan dan pengakuan atas kepentingan sah para pihak. Sebelumnya, para pemimpin Afrika sedang menjajaki kesepakatan tentang serangkaian langkah-langkah untuk membangun kepercayaan antara Rusia dan Ukraina. Namun setelah melakukan pertemuan pada Jumat 16 Juni 2023 lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menolak rencana perdamaian tersebut. Sejauh ini, hanya pemerintahan Biden yang berwenang terlibat dengan Rusia atas nama Amerika Serikat. Namun, hingga kini tak ada komunikasi atau kontak apapun dari pemerintahan Biden untuk melakukan negosiasi soal perang Rusia-Ukraina. Komitmen Trump dalam menyelesaikan perang Rusia-Ukraina menjadi sorotan usai dia menang dalam pemilihan umum Amerika Serikat. Saat kampanye dan di beberapa kesempatan, Trump berceloteh bisa menyelesaikan perang Rusia-Ukraina dalam waktu singkat. Rusia melancarkan invasi ke Ukraina sejak Februari 2023. Hari-hari setelah itu, mereka bertempur sengit. Komunitas internasional ramai-ramai menyerukan gencatan senjata untuk mereka. Beberapa negara juga mengajukan proposal damai Rusia-Ukraina. Namun, hingga saat ini tak ada satupun proposal damai yang diterima kedua pihak. Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di Top 3 Pojok Negeri Media selanjutnya.